Pribadi ingin mengucapkan turut berbelasungkawa yang sedalam-dalamnya buat Jennifer yang mungkin saat ini hal yang sama pernah saya rasakan. Mungkin saat ini Jennifer banyak pertanyaan dari dalam benaknya kepada Allah, ya Allah kenapa saya, kenapa dia, anak saya masih kecil. Itu pun pernah saya bertanya kepada Allah, tapi yakinlah bahwa Allah ini maha tahu keadaan kita. Allah yang memiliki, yang punya hak memiliki atas diri seorang manusia. Jadi yakinlah ini ujian ini adalah tanda Allah tuh mengasihi, menyayangi kita semuanya, dan insya Allah Allah angkat derajatmu, dan Allah jaga sebaik-baiknya dalam penjagaan Allah, dan tetap kuat, tetap sabar. Insya Allah hal yang indah akan selalu Allah berikan gitu, dan tidak sendiri. La tahzan, jangan sedih, innallaha ma'ana, Allah bersama kita. Melihat kedekatan dulu Papa Dali sama anaknya. Iya, itu saya awalnya nggak tahu ya, awalnya saya memang nggak tahu siapa gitu, tapi pas lagi kumpul sama anak-anak, terus ada berita itu baik Adiba sama Abi, dan ternyata itu temannya Abi kan, Jennifer itu gitu. Terus akhirnya muncul FYP terus di akun media, jadi saya akhirnya ngikuti dan ngerasain apa ya, rasain banget gitu sosok yang almarhum, sosok yang luar biasa, yang kita semua harus baik sangka dengan kepergiannya gitu, jangan berasumsi yang buruk gitu, dan semua orang nggak ada yang mau dengan musibah, insiden kecelakaan, gak ada yang mau, semua pasti sudah hati-hati, tapi kan ini kita tidak bisa memprediksi ke depan takdir kita seperti apa, jodoh, rezeki, maut, semua Allah yang atur gitu. Kita tinggal baik sangka dan menerima dengan ridho, ikhlas. Insya Allah ini justru yang meringankan almarhum, juga meringankan hati kita yang tinggalkan gitu. Umi, update dong Umi, Adiba nih, mana nih? Adiba baik-baik aja, kenapa sih ente kangen? Baik, alhamdulillah Adiba aja baik. Adiba baik. Kita lagi pada sibuk olahraga. Gimana nih Umi melihat Adiba sekarang ya waktu terus berjalan menjadi seorang istri? Ya, alhamdulillah. Ada banyak cerita apa sih Umi nih? Alhamdulillah dia masih senang berdua-duaan, olahraga bareng. Adiba menemukan passionnya maksudnya menemukan olahraga yang dia senangi, yang akhirnya suaminya juga nganter, dan akhirnya suaminya juga ikut olahraga. Jadi jagonya gak main bola aja, ternyata olahraga yang lain, ya alhamdulillah gitu. Dan akhirnya saya sama anak-anak yang lain juga jadi ikut-ikutan gitu olahraga. Pedalnya kayak tenis. Mungkin ditularkan dari sang suami juga kali ya untuk jadi Ya, kan olahraga juga perlu ya gitu ya. Mungkin ya suami ngajak olahraga kan nggak mungkin diajak main bola. Jadi diajaknya kasih olahraga yang membuat dia seneng, ya akhirnya suaminya nganterin dan ikut main juga gitu. Adiba sangat enjoy jadi seorang istri gitu. Emang itu udah kelihatan mungkin Umi sebelum jadi istri orang emang udah dididik di seluruh seperti itu tuh? Ya enggak, mungkin kan ngelihat sosok saya sebagai figur seorang ibu, seorang istri. Jadi ya akhirnya terbiasa kali ya, terbiasa. Dan saya juga ajari bagaimana menjadi seorang istri ketika sudah satu rumah ya. Jangan sampai kita suami bangun duluan, kita masih tidur, hal-hal yang seperti itulah gitu. Terus sediakan minum, makan sebelum suami minta, kayak gitu diajari. Katanya juga lagi program dedek nih, bener nggak sih ini Mi? Semoga, doain aja ya. Apa aja tuh Mi yang udah dijalankan gitu untuk program tersebut? Saya nggak tahu, emang program kata siapa? Ente so tahu ada aja nggak tahu. Kayaknya nggak ada program-program. Gimana ini aja. Ya. Tapi Umi kangen juga nggak sih ingin menyambut cucu nih gitu Mi? Kamu yang baper, dia ada yang baper, Mi dicium dia yang baper. Apa lu 30 jus lu? Oh, kamu belum nikah? Belum, kamu punya jodoh juga? Gas. Yang merah gitu dong mukanya, biasa aja. Cium tangan. Umi tapi udah ngerasa kangen nggak sih Umi ingin buru-buru nih ngomong cucu nih? Itu mah
biarkan mengalir aja, karena saya nggak mau apa namanya, kan semua sudah diatur sama Allah ya, biarkan mereka mungkin sedang menikmati berdua-duaan, jadi biarin aja. Umi untuk mengobati Mas yang lain dong, yang lain nggak nanya kamu mulu. Coba yang lain nanya, kreatif gak itu napa sih? Lagi Sariawan. Lagi Sariawan. Terus terus tema lu. terus Gue punya tema lain. Tidak tanggapan soal ada saya malah belum tahu Mungkin beritanya. himbauannya aja, Mi, himbauannya sebagai laki-laki dia datang ke kajian Hanan misalkan Hanan Ataki. cadar, jadi dia berpakaian perempuan bercadar. Mungkin gini, himbauan ya, mohon maaf lahir batin, cadar itu pakaian Sayyidah Fatimah, pakaiannya wanita mulia, jadi jangan dianggap ini pakaian yang hanya menutupi hal-hal yang dengan keinginan kita gitu. Ini pakaian mulia, pakaian putri Rasulullah Sayyidah Fatimah, pakaian kemuliaan. Jadi apa namanya, jangan untuk dibuat main-main. Kalau mau datang kajian jangan datang aja, tapi kalau memang itu kajiannya khusus wanita ya jauh lebih baik mungkin cari yang memang kajiannya ya kajian umum gitu ya. Maksudnya lebih ke jangan menggunakan pakaian kemuliaan ini untuk hal-hal yang negatif gitu. Itu sebetulnya hukumnya apa sih? Itu kan kayak menipu ini ya apa? Ya nggak boleh, sudah pasti nggak boleh. Haram ya. Mungkin bisa dijelaskan haram. Iya, karena kan apa ya, ini bukan hanya sebatas pakaian yang hanya untuk menutupi saja, tapi ketika walaupun mungkin saya juga banyak dosa, bukan belum solehah, tapi ketika saya menggunakan pakaian ini saya tahu gitu bahwa ini pakaian yang dipakai wanita mulia, walaupun saya masih jauh itu, tetapi saya menghargai hal ini gitu, untuk tidak mempermainkan pakaian ini, apalagi yang menggunakan mungkin ditakutinnya gitu, nanti akan banyak maaf gitu laki-laki yang akhirnya melecehkan dengan cara datang ke kajian yang itu khusus perempuan kajiannya, tapi dia karena kepingin mungkin dengan maksud lain akhirnya dia menggunakan cadar, kan kita nggak tahu ya. Makanya kalau di kajian saya tuh karena saya pakai cadar ya, kadang di kajian saya ya saya tutup hanya khusus untuk perempuan, jadi ya pakai cadar pun harus dibuka karena supaya kita tahu gitu, untuk mengurangi menghindari hal-hal yang tidak diinginkan itu gitu. Takutnya begitu duduk ternyata dia laki-laki, kan kita nggak tahu ya gitu. Maksudnya kan justru lebih kasihan ketika orang-orang yang pakai cadar sudah buka cadarnya, terus ada seorang yang mau buka cadar ternyata itu laki-laki, kan kasihan kitanya, orang kita akhirnya dilihat gitu. Artinya jangan dinormalisasi gitu ya, Mi ya? Ya mohon banget jangan gitu. Kalau mau pakai masker aja gitu kan gitu. Cuma kan ya harus lebih paham lah kita gitu. Kita harus memasuki kajian, memang itu kajiannya khusus perempuan, ya laki-laki aja masuk. Oke, Mi, tapi si oknum ini dia bersama circle artisnya, Mi, dan teman-teman yang artisnya ini seakan membiarkan, Mi. Ada Ya, laki-laki setengah perempuan ini, Mi. Allah yahdik ya, semoga Allah yang memberikan hidayah. Saya nggak mau komentar apapun, Allah yang bisa memberikan hidayah gitu ya, semoga gitu. Tapi mohon banget pakaian ini jangan disalahgunakan. Oke.